Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edmarita Durina Wilang dengan NIM 1KA24012. Saya mahasiswa dari kampus Tikes Gria Husada Sumbawa, program studi S1 Kesehatan Masyarakat semester 3. Saya ingin melakukan edukasi tentang macam-macam obat. Halo Sobat Sehat, pernahkah kamu merasa bingung saat melihat kemasan obat? Ada logo hijau, biru, atau merah. Apa sih artinya? Dan kenapa nama obat bisa beda-beda, padahal isinya sama? Yuk kita kenali lebih dekat. Pertama, mari kita bahas tentang nama obat. Sebenarnya ada berapa jenis nama obat yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, nama kimia. Ini adalah nama ilmiah dari zat aktif di dalam obat. Biasanya panjang dan sulit diucapkan. Yang kedua, nama generik. Ini adalah nama zat aktif yang disepakati secara internasional, lebih singkat dan mudah diingat. Obat generik ditandai dengan tulisan nama zat aktif biasa saja, tanpa merek dagang. Yang ketiga, nama paten atau merek dagang. Nah, kalau ini adalah nama yang diberikan oleh produsen obat. Meskipun komposisi zat aktifnya sama dengan obat generik, nama mereknya bisa berbeda-beda di pasaran. Kemasan obat seperti Panadol atau Bontrex, yang zat aktifnya adalah paracetamol. Jadi, ingat ya, meskipun nama obatnya berbeda seperti paracetamol dan merek-merek lain yang mengandung paracetamol, selama komposisi zat aktifnya sama, maka khasiat utamanya sama. Sekarang, mari kita lihat tanda-tanda penting pada kemasan obat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949 Tahun 2000, ada beberapa jenis obat berdasarkan tingkat keamanannya dan potensi toksisitasnya. Yang pertama, obat bebas. Obat ini relatif aman dan bisa dibeli tanpa resep dokter. Cocok untuk mengobati gejala ringan, tapi tetap harus mengikuti aturan pakai. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat ini juga bisa dibeli tanpa resep, tapi ada batasan jumlah dan perlu diperhatikan khusus saat menggunakannya. Perhatikan tanda peringatan di kemasannya. Contoh obat bebas terbatas, obat batuk, atau obat pilek tertentu. Yang ketiga, obat keras. Obat ini hanya boleh dibeli dan digunakan dengan resep dokter. Penggunaannya harus luas karena memiliki potensi efek samping yang serius jika tidak tepat. Contoh obat keras itu antibiotik, obat jantung, dan obat tekanan darah tinggi. Setiap tanda ini penting untuk dipahami agar kita tahu seberapa hati-hati kita harus menggunakan obat tersebut. Jangan pernah sembarangan menggunakan obat keras tanpa resep. Selain logo, setiap obat yang resmi juga mendapatkan nomor izin edar yang terdiri dari 15 digit yang menandakan obat tersebut sudah beredar oleh BPOM. Pastikan obat yang kamu konsumsi punya nomor ini. Dan yang paling penting saat mengonsumsi obat, ada beberapa hal yang krusial yang harus selalu kamu perhatikan. Yang pertama, cara penggunaan. Bagaimana obat itu harus dikonsumsi, ditelan utuh, dikunyah, atau dilarutkan. Yang kedua, penggunaan aturan. Kapan harus diminum, sebelum atau sesudah makan, berapa kali sehari, jangan sampai salah. Yang ketiga, cara penyimpanan. Di suhu berapa, jauhkan dari sinar matahari langsung. Ini penting agar obat tidak rusak. Yang keempat, indikasi. Obat ini untuk penyakit atau gejala apa, untuk sakit kepala kah, atau meredakan batuk. Dan yang kelima, kontraindikasi. Kondisi apa yang tidak boleh mengonsumsi obat ini? Misalnya ibu hamil atau penderita alergi tertentu. Yang keenam, efek samping obat. Apa saja efek yang mungkin timbul setelah minum obat? Jika ada efek samping serius, segera konsultasi ke dokter. Dengan memahami semua hal ini, kita bisa menjadi konsumen obat yang lebih cerdas dan aman. Ingat, obat bukan permen. Selalu baca petunjuk dan jika ragu, jangan segera bertanya kepada apoteker atau dokter. Mari jaga kesehatan kita bersama. Terima kasih telah menonton video saya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga bermanfaat.